Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, Pak Guru hari ini akan menjelaskan tema 7. Tema 4, pembelajaran 1 dengan tujuan belajarnya ada 3. Memahami informasi dalam cerita fabel, lalu menyatakan pecahan, setengah, sepertiga, dan seperempat. Yang terakhir membuat karya imajinatif 3 dimensi. Ya. Mulai dari fabel. Fabelnya ini cukup panjang anak-anak. Judulnya Asal-usul Kota Surabaya. Seperti sebuah legenda Pak Guru, iya. Tetapi karena ini contoh tokohnya kan dua hewan ini, sura dan buaya, sura dan boyo. Ya sudah dianggap fabel tidak apa-apa. Jadi ini gini ya, Pak Guru ceritakan singkat aja anak-anak. Jadi cerita ini berawal dulu di lautan yang luas itu kan ini Suro dan Boyo tinggal bersama. Jadi mereka sering berantem, bertengkar lah, berebut mangsa gitu ya. Karena mereka sama-sama kuat intinya, sama-sama hebat, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya mereka capek sendiri, bertengkar terus kan capek. Lalu mereka membuat kesepakatan gitu ya. Intinya si Sura itu akan mendapat jatah berburu di laut. Nah si Boyo mendapat wilayah berburu di darat, gitu ya. Best deal mereka sepakat. Hingga pada suatu hari si Suro itu hiu ya, melanggar kesepakatan. Dia mencari mangsa di sungai, yang mana sungai itu sebenarnya wilayah darat. Maka Boyo marah. Sura tetap beralasan ke sana kemari, akhirnya nggak ketemu kan kesepakatannya, wes tukaran terus, berantem terus, dan sampai akhirnya pertengkaran Sura dan buaya ini terkenal sehingga warga Surabaya terkesan. Lalu tokoh Suro dan Boyo ini jadikan ikon dari kota Surabaya sendiri, yaitu ikan sura, ikan hiu, dan buaya. Dah itu ceritanya. Sekarang kita jawab pertanyaannya, ada 4. Number 1, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Tadi disebutkan karena berebut mangsa. Lalu nomor 2, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mereka, perselisihannya? Ya dengan membuat kesepakatan. Yang ketiga, mengapa buaya marah kepada Sura setelah perjanjian? Mengapa? Karena Sura melanggar kesepakatan. Yang terakhir, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota yang judulnya Kota Surabaya. Oke, sekarang kita ke pecahan anak-anak. Yang ini dia. Hiu, Suro, dan Boyo tadi kan membagi 2 wilayah. Jadi yang awalnya mereka tinggal bersama satu wilayah dibagi 2. Satu dibagi 2, ya 1/2, 1/2, setengah gitu ya. Nah, wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Begitu juga dengan wilayah Suro, setengah bagian dilambangkan 1/2 atau setengah. Oke, sekarang dari gambar ini kita menentukan nilai bagi yang diarsir. Ingat, pecahan itu bagian yang diarsir dibagi seluruh bagian. Contoh ini, yang hijau 1, tapi bagian semuanya ada 4. Berarti 1 dari 4, 1/4. Begitu juga dengan yang ini. Yang diarsir 1, ada dari 3 bagian, maka 1/3. Yang terakhir, 1 dari 2 bagian, berarti 1/2. Gampang kan? Nah, yang ini menjodohkan lebih gampang lagi. Ini kan kamu cukup melihat penyebutnya. Setengah, penyebutnya 2, cari yang anggotanya 2 lah ini. Ya kan? Ini juga sama, 1/3, cari yang anggotanya 3 ini. 1/4 anggotanya 4 ini. Gampang. Ini yang mau Pak Guru ingatkan. Ingat guys, pecahan itu bagian benda atau bagian kelompok dibagi seluruh bagian benda atau seluruh bagian kelompok. Seluruh ya. Jadi semisalkan ada 3 anak laki-laki di kelas dan 1 anak perempuan di kelas. Pecahan yang menyatakan anak perempuan berapa? Ini jawabnya. Pecahan itu anak perempuan dibagi seluruh anak di kelas. Seluruh anak ada berapa? 3 dan 1, 4 ya. Jadi anak perempuannya ada 1, seluruh anak ada 4. Maka pecahan anak perempuan adalah sama dengan 1/4. Anak perempuan 1, seluruh anak ada 3 dan 1, 4. Oke, 1/4. Sekarang kita ke karya imajinatif 3 dimensi. Jadi ceritanya ini kan kita harus mengenal makhluk lain nih. Perhatikan ini. Nah, ini hari ini kelompok mereka membuat prakarya dengan bahan alam. Apa bahan alamnya ini? Tanah liat dikasih pewarna. Ini caranya. Nah, ini tanah liat secukupnya, pelumas, minyak goreng, cat, dan sebagainya. Siapkan alat, ambil tanah, lenturkan, lumuri minyak, lalu dikeringkan, lalu dikasih warna. Ini mungkin perlu perlu panas yang cukup untuk bisa jadi utuh, mulai dari dibentuk,
dikeringkan sampai diwarnai gitu ya. Jadinya nanti dicobalah untuk tugasnya bisa enggak. Nah, ini tugasnya yang Pak Guru maksud, membuat karya 3 dimensi. Ingat, jika memungkinkan, nek iso, nek bisa cari bahan anak-anak buat kerajinan dari tanah liat seperti materi tadi. Tanah liat ya. Kalau bisa diwarnai cat boleh. Tapi jika tidak memungkinkan, nek kesulitan nyari bahan, anak-anak cukup membuat dari plastisin saja. Malampet dan tidak perlu diwarnai, kan sudah berwarna. Yang jelas temanya harus hewan di alam. Boleh buaya, boleh kancil, boleh siput, boleh gajah, terserah. Ini tugasnya ini, membuat kerajinan, boleh dari tanah liat, boleh dari plastisin. Udah itu aja, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.